Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oktarantika Purnomo dari jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi. Yang saya hormati Ibu Lufa Rahmawati, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktik Akuntansi Jasa dan Dagang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Praktik Akuntansi Jasa dan Dagang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang, menyiapkan worksheet sampai dengan menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama ada neraca lajur atau worksheet. Sebenarnya dalam pembuatan neraca lajur ini atau worksheet adalah sifatnya adalah opsional. Jadi boleh dibuat atau boleh tidak dibuat. Akan tetapi lebih disarankan atau lebih dianjurkan adalah dibuat. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Di antaranya yaitu laporan laba rugi, laporan neraca atau laporan posisi keuangan, dan juga laporan perubahan modal. Kemudian yang pertama ada worksheet atau neraca lajur. Dalam pembuatan neraca lajur atau worksheet tersebut, hal yang kita perlukan adalah yang pertama, kita mengetahui atau ada datanya tentang trial balance atau neraca saldo. Kemudian yang kedua ada data dari adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat neraca lajur dengan 10 kolom, yaitu kolom trial balance, kolom adjusting entries, kolom adjusted trial balance, kemudian kolom laba rugi, dan juga kolom neraca. Yang masing-masing kolomnya ada 2 kolom, yaitu kolom debit dan juga kolom kredit. Maka dari itu, bentuk neraca lajur ini disebut dengan neraca lajur bentuk 10 kolom, gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah, ketika data dari trial balance dan juga data dari adjusting entries atau jurnal penyesuaian sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat, kolom membuat kolom-kolom seperti demikian, kemudian kita, mmm kita input, trial balance-nya, informasi yang sesuai dengan trial balance, kemudian kita juga input, adjusting entries-nya sesuai dengan informasi yang sudah ada di dalam adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Kemudian setelah kita input trial trial balance-nya atau neraca saldo sesuai dengan data yang sudah ada, kemudian kita juga sudah input adjusting entries-nya yang sudah ada sesuai dengan jurnal penyesuaiannya, kita, mengisi yang namanya adjusted trial balance atau jurnal penyesuaian setelah mohon maaf, neraca saldo setelah penyesuaian. Ini, misalkan akun kas di trial balance-nya sebesar debit Rp25.230.000. Kemudian di adjusting entries-nya ini tidak ada penambahan maupun tidak ada pengurangan. Maka dari itu adjusted trial balance-nya tetap menjadi Rp25.230.000. Beda lagi apabila, ada kasus seperti perlengkapan fotografi. Pada perlengkapan fotografi, itu pada neraca saldonya atau trial balance-nya itu 9.620.000. Kemudian di adjusting entries-nya, di penyesuaiannya, itu dikredit sebesar 2.620.000. Ini ada perbedaan saldo, yaitu saldo di debit dan saldo di kredit. Maka dari itu kita, mengisi di adjusted trial balance-nya dengan cara mencari selisihnya, yaitu dengan cara 9.620 dikurangi 2.620 sampai dengan yang terakhir utang PPh pasal 25. Kemudian setelah kita mengisi adjusted trial balance, kita mengisi yang namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut, eee yang diisikan adalah akun-akun yang nominal atau akun-akun laba rugi.
Akun nominal itu apa sih? Akun yang, biasanya, kelompok pendapatan dan juga beban, itu termasuk akun nominal. Kemudian yang dimasukkan atau yang di-input-kan ke kolom neraca adalah akun real atau akun neraca. Contohnya adalah kelompok akun aktiva dan juga pasiva. Pasiva contohnya bisa liabilitas dan juga modal. Jadi di sini pada kolom laba rugi dan kolom neraca, kita hanya perlu mengelompokkan, antara mana yang termasuk kolom neraca dan juga yang kok masuk ke dalam akun nominal. Apabila akun nominal itu akan masuk ke dalam kolom laba rugi dan apabila termasuk kolom neraca atau real akan masuk ke dalam neraca. Contohnya kas. Kas merupakan salah satu contoh aktiva lancar. Maka dari itu masuk ke dalam akun neraca. Kemudian ada juga pendapatan. Pendapatan termasuk ke dalam akun nominal, maka langsung diinputkan ke dalam kelompok kolom laba rugi. Kemudian setelah kita menginput semuanya, kita akan memperoleh jumlah pada kolom laporan laba rugi itu tidak sama antara debit dan juga kreditnya. Di sini diperoleh bahwa pada sisi debit yaitu 33.471.400, kemudian di sisi kreditnya adalah 98.915.000, maka dari itu kita perlu, yang namanya disamakan agar agar jumlahnya antara debit dan kredit sama. Terus, ini apabila pada kolom laba rugi, jika di sisi debit itu lebih kecil nominalnya daripada sisi kredit, maka perusahaan tersebut akan mengalami laba. Dengan sebaliknya, apabila di kolom neraca, jika sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, maka perusahaan akan mengalami laba. Begitu. Kemudian setelah kita selesai mengerjakan yang namanya neraca lacur atau worksheet, kita langsung bisa membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu ya 5, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, dan juga laporan arus kas dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi pada kesempatan kali ini hanya akan membuat 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Laporan laba rugi adalah laporan yang dibuat suatu perusahaan untuk menentukan laba atau rugi. Jadi dasar dari penyusunan laporan laba rugi ini dapat kita lihat dalam worksheet atau kertas kerja kolom laba rugi. Jadi kita tinggal memindahkan angka-angkanya saja. Misalnya ini ada pendapatan fotografi sebesar 95.765.000. Kita dapatkan dari kolom laba rugi pada akun pendapatan fotografi sebesar 95.765.000. Kemudian setelah kita membuat laporan laba rugi, kita dapat membuat laporan perubahan modal. Di dalam laporan perubahan modal, data yang kita perlukan adalah data dari trial balance atau neraca saldo, akun modal, yaitu sebesar 82.900.000. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan data dari laporan laba rugi, yaitu mengenai data laba atau rugi suatu perusahaan. Maka dari itu, penyusunan laporan keuangan harus urut. Yang pertama mulai dari laporan laba rugi, kemudian yang kedua laporan perubahan modal. Kemudian setelah kita membuat laporan perubahan modal, yaitu modal awal ditambah dengan laba, itu menghasilkan modal akhir. Setelah itu kita membuat yang namanya neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini dasar penyusunannya adalah yang pertama adalah worksheet atau neraca lajur pada kolom neraca. Jadi kita tinggal memindahkan angka-angka dan akunnya saja.
Kemudian yang kedua adalah, data dari laporan perubahan modal, yaitu modalnya, yaitu 148.343.600. Jadi modal Hendra pada neraca yang jumlahnya atau yang nominalnya 148.343.600 ini, itu dasarnya adalah dari laporan perubahan modal. Kemudian, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.